Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 10. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kembali lagi kita belajar simulasi digital. Dan pada hari ini kita fokus pembahasan ke materi e-learning. Mungkin sebagian kalian sudah pernah mendengar e-learning ini. Langsung saja, untuk yang pertama adalah pengertian e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang dirancang dengan tujuan memakai sistem elektronik atau komputer menjadikan mampu mendukung suatu proses pembelajaran. Jadi e-learning ini adalah pendukung kegiatan belajar mengajar. E-learning merupakan sistem atau konsep pendidikan yang mempergunakan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi syarat e-learning adalah harus paham tentang teknologi. Oke, untuk berikutnya, e-learning diartikan juga suatu pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ yang sering yang kita lakukan setahun belakangan ini yang menggunakan teknologi komputer, jaringan komputer atau internet. Dengan e-learning sangat memudahkan pembelajar dalam proses belajar dengan bantuan internet dimanapun mereka berada. Oke, ini pengertian e-learning. Sampai sini kalian mungkin sudah paham ya. Kita lanjutkan. Bagian berikutnya adalah karakteristik dari e-learning. Nah, karakteristik dari e-learning di sini adalah menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning material yang kemudian disimpan di dalam komputer, laptop, atau smartphone sehingga dapat dengan mudah diakses oleh guru serta siswa kapan saja dan dimanapun ya. Kedua, memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran ya, kurikulum, hasil kemajuan belajar serta hal-hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan. Lalu, memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik. Terakhir, memanfaatkan suatu keunggulan teknologi digital, media serta internet networks. Ya, itulah karakteristik dari e-learning. Berikutnya, manfaat dari e-learning itu sendiri. Ya, sangat banyak sekali manfaat e-learning. Beberapa diantaranya Bapak tuliskan di sini. Yang pertama itu e-learning menawarkan fleksibilitas dalam pemilihan waktu dan tempat ya untuk mengakses pembelajaran. Jadi e-learning bisa dilakukan tidak harus di sekolah, tidak harus di rumah, namun e-learning bisa dilakukan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Ya, artinya apa? Pembelajaran sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, berikutnya yang terpenting di sini adalah belajar mandiri. Nah, e-learning memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri, memegang kendali terhadap keberhasilan belajar. Jadi di sini siswa dituntut berperan aktif dalam e-learning, di mana e-learning ini akan memberikan keberhasilan belajar dari siswa tersebut. Bisa terukur apakah siswa tersebut berperan aktif atau berperan pasif. Ya, tidak aktif. Dilihat dari hasil belajarnya. Berikutnya, efisiensi biaya. E-learning menawarkan efisiensi biaya dalam hal administrasi penyelenggaraan, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik dalam belajar, dan efisiensi biaya untuk pembelajar merupakan biaya transportasi dan akomodasi. Artinya ketika kita menggunakan pembelajaran e-learning, kita tidak perlu menuju ke sekolah, di mana dapat menghemat biaya untuk ongkos ke sekolahnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian biaya yang lainnya adalah untuk e-learning sendiri lebih murah dan terjangkau untuk pembelajar karena banyak yang menyediakannya secara free atau gratis. Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir ini adalah yang kita rasakan sekarang, yaitu sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran dikala terjadi pandemi virus COVID-19. Ini kejadian yang paling tidak diharapkan pada tahun 2019,
ya di mana virus corona menyerang ya, dan Indonesia tidak siap sehingga wabahnya menyebar luas, dan pada bulan Maret ya kita sudah harus belajar dari rumah sampai dengan saat ini, sehingga untuk pembelajarannya dari konvensional tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini yang disebut adalah e-learning. Oke, jadi e-learning sangat membantu mendukung kegiatan pembelajaran. Kita lanjutkan kelebihan dari e-learning. Ya, pastinya e-learning memiliki kelebihan dibandingkan pembelajaran dengan model yang lain. Yang pertama, bisa dengan mudah diserap. Maksudnya menggunakan fasilitas multimedia dalam bentuk gambar, teks, animasi, suara, dan video. Oke. Kedua, jauh lebih efektif dalam biaya. Tiga, dapat lebih praktis. Artinya tidak banyak formalitas kelas. Ya, tidak perlu kalian berkumpul dalam satu kelas. Kan tidak perlu hadir dalam jam 7 tepat dan ke sekolah dan kita harus siap dengan belajar dan sebagainya. Tersedia dalam 24 jam per hari atau non-stop lah istilahnya ya. Artinya apa? Materi e-learning ini dapat diakses tidak mengenal waktu. Ya, karena apa? Kembali lagi tadi, kalian yang memegang kendali dari kegiatan belajar. Oke. Jika ingin bisa ya belajar. Tuh. Itu aja mudahnya. Kita lanjut. Ya, penguasaan materi tergantung dari semangat dan daya serap siswa. Oke. Materi yang bagus, konten yang bagus ya. Namun tidak adanya semangat dari siswa untuk mempelajari konten itu, maka konten itu tidak akan memberikan manfaat kepada siswa. Oke. Jadi sebagus apapun konten atau materi pembelajaran yang sudah disiapkan dan siap diberikan kepada siswa, jika tidak ada semangat belajar dari siswa tersebut, maka siswa tidak akan mendapatkan manfaat dari materi tersebut ya. Pahami dengan baik. Kita lanjut. Dapat dimonitor, dapat diuji dengan suatu tes. Jadi materi yang sudah diberikan dan diterima oleh siswa melalui semangat dan daya serap siswa dalam menerima pelajaran akan dimonitor dan akan diukur dengan menggunakan suatu tes ataupun tugas. Oke. Nah, masih banyak di antara kalian ini yang tidak lengkap dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan sudah diingatkan oleh Bapak tetapi tidak dikerjakan juga. Tolong sadar diri dari sekarang dan kerjakan tugas-tugas berikutnya dengan baik ya. Lanjut. Nah, kekurangan e-learning dibandingkan kelebihannya, Bapak tuliskan di sini lebih banyak kekurangan e-learning. Ya, di antaranya kurangnya interaksi antara pengajar serta juga pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Ya, jadi ya e-learning memang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul dan bertatap muka. Kenapa? Karena e-learning dilakukan secara daring atau online. Dan itu dilakukan dari tempat kita masing-masing, tidak di satu tempat. Seperti itu. Jadi menyebabkan kurang interaksi dan kurang komunikasi antara pengajar dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Ya, kurang maksimal dalam hal ini ya, bukan tidak ada sama sekali tapi kurang maksimal. Kedua, kecenderungan tersebut dapat mengabaikan aspek akademik ataupun aspek sosial. Ya, jadi ketika kegiatan belajar mengajar, siswa itu terkadang kalau kita dalam e-learning itu tidak menggunakan seragam ataupun menggunakan seragam hanya sekedarnya saja. Ya, padahal itu adalah aspek akademik di mana emang sebagai pelajar wajib mengikuti aturan sekolah, yaitu salah satunya menggunakan seragam ketika kegiatan belajar mengajar.
Dan juga aspek sosial. Nah, kadang-kala ada siswa yang terlambat hadir ataupun juga tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak bertanya dan aktif, seperti itu. Berikutnya, proses belajar mengajar tersebut cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Ya, jadi memang kelemahan e-learning ini bisa dibilang kalau kegiatan belajar itu adalah interaksi antara siswa dengan guru, namun kebanyakan bisa dilakukan bila ada sarana dan prasarana yang cukup memadai. Bagi yang kurang memadai, ya kita jangan bicara kota besar ya, kita bicara yang di daerah-daerah, tentunya proses belajar tersebut jadinya tidak terlalu efektif kalau dilakukan secara daring gitu. Jadi cenderung hanya satu arah, hanya guru memberikan materi dan siswa menerima materi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, berubahnya suatu peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran yang konvensional sekarang juga dituntut untuk dapat mengetahui teknik pembelajaran menggunakan ICT, Information, Communication, dan juga teknologi. Ya, ini juga dibilang kelemahan juga bukan, tapi memang dari 2 juta lebih guru di Indonesia ya tidak semuanya mengerti tentang internet itu, apalagi guru-guru yang sudah sepuh ya. Biasanya yang sudah sepuh itu agak kesulitan untuk adaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, itu juga jadi satu kelemahan dan akhirnya banyak guru yang tidak maksimal dalam memberikan e-learning kepada siswa. Lalu berikutnya adalah tidak pada semua tempat tersedia fasilitas internet. Ya, makanya kalian bersyukurlah tinggal di kota besar di mana jaringan internetnya tersedia 24 jam dan banyak pilihan ragam yang bisa dipilih untuk jaringannya. Kalau di daerah terpencil seperti di Papua, di Maluku, di Kalimantan yang masih di dalaman hutan itu tidak ada yang namanya jaringan internet. Seperti itu, jadinya ya kita jujur aja, di Indonesia ini untuk penyebaran jaringan internet tidak terlalu merata. Oke, kita lanjut. Kurangnya suatu sumber daya manusia yang mengerti internet. Nah, ini juga problem terbesar bangsa kita, di mana SDM kita ini tertinggal jauh dari SDM bangsa lain ya, untuk penguasaan dalam berinternet atau komputer ya tidak banyak yang ngerti gitu. Ya, itu juga jadi kendala, walaupun kita mau nggak mau dipaksa dengan adanya COVID ini dan pembelajaran jarak jauh, kita dipaksa untuk belajar internet, belajar dengan smartphone dan seterusnya. Lalu kurangnya penguasaan dalam bahasa komputer, lalu akses komputer yang memadai tersebut dapat menjadi masalah sendiri bagi pelajar. Kemudian peserta didik mungkin dapat merasa tidak nyaman apabila tidak dapat mengakses grafik, gambar, serta video dikarenakan peralatan software dan hardware atau jaringan internet yang tidak memadai. Lalu tersedianya infrastruktur yang dapat dipenuhi. Dan yang terakhir, peserta didik cenderung akan bosan jika e-learning dilakukan terus-menerus. Ya, tetaplah, e-learning itu hanya salah satu pendukung kegiatan pembelajaran, bukan yang utama. Namun dengan adanya pandemi ini, e-learning jadi kegiatan utama dalam mendukung pembelajaran, yang dimana cenderung siswa kurang untuk disiplin waktunya jika tidak diingatkan. Ya, kemudian siswa cenderung bosan ya karena pembelajaran selalu dilakukan dari rumah. Maka beruntunglah bagi kalian yang masih bisa belajar ya, seenggaknya praktek ya di sekolah gitu, masih ada interaksi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa, seperti itu ya. Lalu kita lanjut. Nah, perbedaan pembelajaran konvensional dengan e-learning. Untuk pembelajaran konvensional, ya di sini pendidik sebagai sumber utama kegiatan belajar.
Ya, jadi guru adalah pusat dari belajar ketika kita berada di kelas. Kedua, penyampaian materi bersifat fakta atau yang tertulis di buku atau bahasa kerennya textbook thinking, dan kurang memberikan contoh kasus permasalahan kekinian karena karena kegiatan pembelajaran sangat terbatas sesuai jam pertemuan yang telah ditentukan. Seperti itu ya. 3. Dalam proses belajar mengajar, kemampuan peserta didik dalam belajar dianggap sama rata. Padahal di kelas itu setiap individu memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda sehingga memiliki kemampuan dan daya serap pembelajaran yang berbeda. Ya, dengan pembelajaran konvensional ini, di mana misalkan satu kelas terdiri dari beberapa siswa, lebih dari 10 siswa, guru atau pendidik mau nggak mau, suka nggak suka, ya dalam proses belajar mengajar kita harus melihat semua kemampuan siswa itu sama gitu. Terbentur di poin kedua tadi, karena terbatas sesuai jam pertemuan gitu. Kalau waktunya panjang, mungkin bisa digunakan pembelajaran mengenal karakteristik masing-masing siswa. Kita lanjut. Kurangnya menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan, yaitu memberikan peluang kepada peserta didik yang karena kondisi dan karakteristiknya belum memahami pembelajaran. Ya, kembali lagi ke poin yang tadi, ya, setiap individu memiliki karakteristik dan daya serap yang berbeda dalam belajar. Nah, karena di kelas terbatas waktu dan jam pertemuan yang sudah ditentukan, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan pengulangan pembelajaran. Karena ketika akan dilakukan pengulangan pembelajaran, waktunya sudah habis. Dan ditambah dengan tugas-tugas. Sehingga siswa terfokus pada tugas, walaupun tidak mengerti, yang mengakibatkan siswa cenderung untuk melihat jawaban temannya alias mencontek, ataupun tidak mengerjakan tugasnya sama sekali. Seperti itu ya. Maka pengulangan adalah hal yang penting. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan untuk e-learning, e-learning di sini perbedaannya dengan konvensional. Pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, ya. Tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain, ya. Jadi bisa dicari, ya, tidak hanya dari guru, namun bisa dari sumber belajar yang lain, dari YouTube, ya mungkin dari modul, mungkin dari video, dan seterusnya. Kedua, peserta didik dapat mengeksplorasi informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Ya, ketika melakukan e-learning dan diberikan informasi, siswa dapat menambahkan informasi tersebut ketika siswa ingin mengetahui informasi tersebut lebih jauh, dengan mencari bahan-bahan materinya itu tersendiri gitu. Ya, sehingga siswa mampu lebih memahami materi tersebut dibandingkan ketika di kelas yang hanya dari guru kepada siswa dengan waktu yang sangat terbatas gitu. Kita lanjutkan. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing. Nah, ketika e-learning diterapkan, ya siswa bisa belajar dengan gayanya. Misalkan ada yang tipenya suka mendengarkan musik, jangan belajar dia sambil mendengarkan musik, maka pembelajaran lebih masuk. Ataupun belajar dengan cara suasana yang tenang gitu, yang tidak ingin ada keributan, seperti itu. Maka dengan e-learning ini siswa bisa menyesuaikan dengan kondisi daripada pribadi siswa itu untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, e-learning dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Ya, tentunya efektivitas di sini yang pertama adalah dari segi waktu, ya, waktu. Jadi biasanya dalam e-learning itu waktu pembelajarannya lebih singkat, sehingga bisa melakukan pengulangan bila masih belum paham tentang materinya. Dan pengulangan ini menjadi penting karena kemampuan dan daya serap siswa itu berbeda. Jadi ada yang bisa mengingat materi dalam waktu yang cepat, ada yang butuh waktu lebih lama untuk mempelajari materi tersebut. Dan efisiensi dalam pembelajarannya tentu saja, ya, e-learning memberikan efisiensi karena menghemat beberapa aspek dari segi biaya, waktu, dari
segi yang lain juga, dan siswa tidak akan tertinggal pelajaran tentunya. Karena apa? Ada proses pengulangan tadi. Ya, e-learning ini materinya kan bersifat permanen karena bisa diakses oleh guru dan siswa dalam 24 jam gitu. Jadi tidak ada lagi siswa yang tertinggal, semua bisa mencapai tujuan yang sama, yaitu lulus dengan nilai yang terbaik. Siapa sih yang gak mau nilai yang terbaik? Pasti semuanya mau nilai yang terbaik. Jadi kalian harus berusaha dengan usaha yang terbaik, mendapatkan hasil yang terbaik, menjadi lulusan yang terbaik, dan bisa menjadi orang yang sukses dengan nilai yang baik. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.